deklarasi Komite Referendum Masa Jabatan Presiden. Mereka menginginkan Presiden Jokowi menjabat 3 periode. Ini karena Presiden Jokowi dianggap sanggup menjawab berbagai persoalan masyarakat Indonesia, sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama kalangan menengah ke bawah. Itu sebabnya perlu ditambah 1 periode saja sehingga merata ya, mampu menuntaskan seluruh persoalan masyarakat Indonesia. Nah, ini menarik ya, karena kalau menurut data BPS tahun 2021, persentase penduduk miskin di NTT ini justru meningkat loh ya, mencapai 21,21%. Ini menyebabkan NTT menjadi peringkat ketiga sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Anda mengatakan bahwa NTT adalah provinsi termiskin ketiga di Indonesia, terus Anda ketawa. Supaya Anda tahu, sebelum Presiden Jokowi jadi presiden, NTT sudah termasuk sebagai provinsi termiskin. Lalu kenapa Anda tidak bahas pada zaman dulu? Kok sekarang tiba-tiba sebagian masyarakat menginginkan agar Presiden Jokowi 3 periode, Anda malah komat kami dengan mengatakan bahwa NTT adalah provinsi termiskin. Lucunya lagi, Anda mengatakan atau mengaitkan data BPS dengan deklarasi Jokowi 3 periode. Supaya Anda tahu, pada semester pertama tahun 2021, persentase tingkat kemiskinan di NTT adalah 20,99%. Persentase tingkat kemiskinan di NTT pada semester 2 tahun 2021 turun menjadi 20,44%. Dan pada semester pertama tahun ini 2022 turun lagi menjadi 20,05%. Jadi Anda jangan tipu-tipu. Rahma Sarita adalah pecatan dari posisi staf tenaga ahli Wakil Ketua MPR karena postingannya dianggap melecehkan Pancasila. Surat itu dibuat tertanggal 13 Desember tahun 2020. Dengan ini memberhentikan staf tenaga ahli atas nama Rahma Sarita, SH, dengan alasan tidak melakukan tanggung jawab sebagai tenaga ahli Wakil Ketua MPR RI. Isi surat Lestari yang ditujukan sebagai pemberitahuan kepada Sekretariat MPR, dikutip dari Kompas TV. Pada intinya, Rahma dianggap tidak punya kesamaan dengan kebijakan MPR, ketidaksesuaian dengan UU 24 tahun 2009 mengenai lambang negara dan tidak menjalankan kebijakan MPR dalam menjaga dan menyosialisasikan 4 konsensus kebangsaan, lanjut surat tersebut. Pencopotan Rahma Sarita itu diduga karena postingan yang ia buat pada tanggal 13 Desember di akun media sosial miliknya. Postingan tersebut saat ini sudah dihapus. Dalam postingan itu, ia menulis soal Pancasila versi negara Wakanda. Berikut isinya. Pancasila versi negara Wakanda: 1. Ketuhanan yang berkebudayaan. 2. Kemanusiaan untuk golongan sendiri dan tidak beradab untuk golongan lainnya. 3. Perpecahan Wakanda. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh oligarki kekuasaan. 5. Ketidakadilan sosial bagi yang berseberangan dengan penguasa. Lambangnya burung emprit noleh ke kiri. Pada 2019, Rahma Sarita maju sebagai caleg DPR RI dari Partai Nasdem. Ia maju dari Dapil Jatim II meliputi Pasuruan dan Probolinggo. Sayangnya, ia gagal melenggang ke Senayan karena suaranya tidak mencukupi. Rahma Sarita lahir di Bangil, Pasuruan pada tanggal 7 April tahun 1975. Ia menyelesaikan pendidikan dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Setelah lulus, ia merantau ke Jakarta dan mengawali karir sebagai jurnalis. Sampai sini kita bisa paham kalau Nasdem menganggap Rahma Sarita tidak etis, sebagai warga yang hidup di Indonesia di mana Pancasila adalah dasarnya, tapi melakukan tindakan yang bisa dianggap penghinaan terhadap Pancasila, tanpa terlebih dulu berpikir panjang. Terbaru, Rahma mengatakan di era Jokowi NTT provinsi miskin. 21,21%. Ini menyebabkan NTT menjadi peringkat ketiga sebagai provinsi termiskin di Indonesia.